Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat program yaitu Stack dan Antrian. Perkenalkan, nama saya Resi Putri Tama. Di sini saya akan membuat program Stack. Nah, ini programnya udah saya buat terlebih dahulu. Di sini saya hanya menggunakan 2 baris prosesor. Untuk standar input-output string dan max untuk maksimum data stack atau tumpukan. Kemudian deklarasi stack atau tumpukan. Pada stack, kita mendeklarasikan top untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan dengan jumlah data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Inisialisasi nilai top. Untuk memastikan penunjuk top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka di sini kita perlu memberikan nilai awal yaitu -1. Kemudian memeriksa tumpukan. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan penuh atau is full. Fungsi pertama dalam tumpukan kosong. Keduanya mengembalikan nilai, jadi tidak cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Angka 1 pada fungsi is empty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan -1, atau false jika tidak sama. Pada fungsi is full akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan maksimum data yang telah ditentukan dikurangi 1. Maksimal -1 atau false jika tidak sama. Kemudian void push, yaitu menambahkan data ke tumpukan. Untuk menambahkan data ke tumpukan, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah tumpukan penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke tumpukan, karena tidak ada lagi ruang yang tersedia. Jadi cukup tampilkan pesan bahwa tumpukan penuh. Jika masih ada ruang, maka tambahkan nilai tumpukan top dengan 1. Kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjukkan oleh top. Kemudian void pop. Sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak, karena kita tidak bisa mengambil data yang tidak ada pada tumpukan. Jika tumpukan kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada data di tumpukan tersebut. Jika masih ada data ditemukan, maka tampilkan data dalam mengambil data teratas dari tumpukan dan menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai topnya. Kemudian void print stack atau menampilkan data pada tumpukan. Sama halnya pada saat mengambil data pada tumpukan, kita juga perlu memeriksa tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika tidak ada data di tumpukan, maka tampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan data tidak dapat ditampilkan. Jika masih ada data, maka tampilkan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan. Kemudian di sini kita bakal menampilkan. Setelah semua data, variabel, dan fungsi selesai, kita deklarasikan dan inisialisasikan. Selanjutnya, kita bisa membuat menu dengan while dengan switch di dalamnya. Sebelum menampilkan menu, di sini kita menampilkan data yang ada di stack untuk menggunakan point stack, sehingga user dapat melihat data pada tumpukan. Selanjutnya, menampilkan pilihan menu. Jika user memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push, dan pilihan kedua, jalankan fungsi pop. Selama pilihan tidak sama dengan 3, yaitu pilihan ketikkan, maka fungsi di stack dan menu akan terus ditampilkan. Jika user memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti menampilkan menu dan aplikasi akan ditutup. Nah, di sini kita akan coba running kan. Nah, di sini kita masukkan pilihan 1. Kemudian masukkan data 1. Masukkan pilihan 2. Nah, di sini tumpukannya akan jadi seperti ini.
Lalu kita akan coba hapus pop dengan memilih nomor 2. Nah, maka sudah terambil. Jika dihapus lagi akan terlihat data nomor 2. Lalu jika kita hapus lagi, akan jadi tampilan kosong. Nah, seperti ini penerapan program Start di Dev C++ yang udah saya buat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setlia Puspita dengan NIM 2236062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kedua, mata kuliah struktur data praktikum, yaitu tentang antrian. Dengan judul program saya yaitu antrian bank. Saya menggunakan pada program either include Ustream, yaitu untuk memproses output dan input pada program saya. Kemudian di sini ada either include Conio, yaitu untuk memproses. Kemudian di sini ada define max 30, yaitu untuk maksimum nilai array pada antriannya. Pada antriannya sini maksimalnya ada 30. Nah, setelah itu di sini ada struct antrian, yaitu saya memakai tipe data struct dengan mendeklarasikan antrian int depan, int belakang, int data max, lalu diberi nama dengan bank. Nah, int penuh ini untuk mendeklarasikan bank dot belakang sama dengan max, yaitu kalau antrian tersebut terbilang penuh. Lalu di sini ada int kosong dengan deklarasi bank dot belakang sama dengan min 1 atau kurang 1, yaitu untuk kalau perintahnya antrian itu kosong. Nah, di sini ada void reset, yaitu untuk menghapus atau mereset. Lalu ada void tampil, ini untuk menampilkan bahwa antrian kosong untuk antrian kosong. If, kalau dia if, maka itu kosong dengan memanggil fungsi antrian kosong. Nah, lalu di sini ada void enq, yaitu untuk pemanggilan fungsi antrian penuh. Lalu ada deq, itu untuk pemanggilan fungsi antrian kosong. Lalu di sini ada void login, yang saya maksud tadi yang ke menu teller. Bahwa ke menu teller tadi harus login menggunakan password dan nama kita. Apabila nama atau password kita salah, maka login itu gagal. Ada string nama. Di sini pemanggilan fungsinya ada selamat datang di teller. Masukkan username dan password. Nah, lalu kita masukkan username kita, password kita. Nah, di sini setelah itu void nasabah. Untuk nasabah yaitu memasukkan data antrian, daftar antrian dengan pemanggilan fungsi seperti ini. Lalu di sini ada case 1 enq.
Lalu langsung saja kita ke menu INT main, yaitu tipe datanya main. INT menunya yaitu ada nama bank, nasabah, teller. Ke menu apa yang akan kita pilih. Lalu di sini ada cash sistemnya, yaitu terima kasih. Well, langsung saja kita compile and run. Nah, program kita berhasil. Lalu di sini akan keluar Bank Serlia Puspita, Jalan Diponegoro kilometer 6, nomor 25 Batang Samo. Nah, pertama kita ketikkan dengan pilihan 1, enter. Lalu kita memasukkan data antrian 1, enter. Masukkan data antrian kita, misalnya 1, oke. Kode antrian 1, masuk ke antrian, enter lagi. Kita pilih yang kedua, daftar antrian. Daftar antriannya 1 karena hanya kita mengetik 1. Kalau kita mengetiknya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke, otomatis daftar antriannya itu banyak. Oke, kita lanjut. Kita keluar dari menu ini. Terima kasih. Lalu kita langsung ke menu teller. Nah, masukkan username kita yang sudah kita ketik tadi, yaitu Serly dengan password 111. Lalu login kita berhasil, berarti di situ ada Anda login sebagai Serlia. Antrian nomor 1 silahkan masuk. Oke, kita pilih melihat data antrian, daftar antriannya. Karena kita tadi itu, maka yang keluar itu tidak ada. Lalu kita enter. Ketiga, mereset. Oke, antrian clear, enter. Keempat, masukkan, terima kasih. Lalu kita keluar. Lalu kita akan keluar dari program. Akan ada terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai antrian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.